Halo Sobat Cerita Om BM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 pelaku penghabisan nyawa pengusaha rumah makan Padang di Karawang cuma pasrah waktu dibekuk petugas. Ternyata salah satu tersangka adalah istri korban, yang juga adalah otak pengkilan suaminya sendiri ini. Apa dan bagaimana juga latar belakang si Nyonya Juragan warung Padang ini sampai tega sama suaminya sendiri? Jangan kemana-mana, tetap di sini sama Om BM. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke sobat-sobat kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang. Korbannya bernama Hoirul Amin, 54 tahun. Si korban yang biasa dipanggil Pak Haji ini dikenal sebagai orang yang ramah, gampang bergaul, dan juga suka bercanda. Dia nggak pernah punya musuh. Sebelumnya, disclaimer dulu nih teman-teman. Bukan maksud Om untuk membuat gelar haji atau hajah di cerita ini jadi jelek. Karena kebetulan aja korban dan pelaku ini dipanggil Pak Haji dan Bu Haji. Karena memang pernah pergi ke Mekah. Di luar sana, lebih banyak yang bergelar haji atau hajah yang kelakuannya jauh lebih baik dan religius dan bisa dijadikan panutan. Mohon maaf ya, sekali lagi, jangan disalahartikan soal panggilan Pak Haji dan Bu Haji di cerita ini. Kita balik lagi ke cerita. Tadinya orang-orang mengira Hoirul menjadi korban begal. Tapi setelah penyelidikan, ternyata bukan. Hoirul bukan korban begal, karena motor juga barang-barang berharganya masih utuh. Awalnya, tanda tanya besar masih menyelimuti kematian bos pemilik rumah makan Padang di Karawang, Jawa Barat itu. Siapa pelakunya dan apa motifnya? Kita flashback dulu ke sebelum kejadian. Begini kisah sejarah kehidupan Hoirul dan Neliwati dulunya. Neliwati adalah perempuan berumur 49 tahun yang merupakan istri pertama dari Hoirul Amin yang berusia 54 tahun. Kenapa istri pertama? Karena kita lanjut simak ceritanya. Neliwati ini adalah istri yang menemani Hoirul sang suami dari nol. Dari nggak punya apa-apa sampai akhirnya bisa punya rumah makan Padang yang namanya Sinar Minang. Rumah makan Padang Sinar Minang ini yang lokasinya strategis di pinggir jalan raya Nagasari, Karawang sangat sukses. Selain karena lokasinya, rasa makanannya bikin nagih. Om yakin, kalau kalian dikasih pilihan antara makanan fast food atau nasi Padang, pasti pilih. Nah, itu dia. Bang, tambah nasi bang. Nih, rendang tambah cie nih. Nah, pokoknya rumah makan Padang Sinar Jaya ini bener-bener bikin nagih. Itu kata orang yang pernah makan di situ ya. Tempat makan milik Hoirul dan Neliwati ini setiap hari ramai pembeli. Bisa kita bilang rumah makan Padang Hoirul ini sukses dan berjaya. Jaya, jaya, cuan, cuan, cuan. By the way, Baswe, kalian tahu nggak alasan kenapa kalau makan nasi Padang di tempat sama dibungkus beda porsinya? Artinya lebih banyak porsi kalau dibungkus dibawa pulang take away. Kalian tahu? Kasih komen di bawah ya. Anyway, Baswe, kita lanjut. Hoirul si pemilik warung Padang yang biasa dipanggil dengan Pak Haji sama tetangga juga sama kenalannya kayak yang udah disebut sebelumnya, dikenal sebagai pribadi yang ramah, baik dan suka guyon. Begitu juga Neliwati istrinya. Neliwati ini dikenal sebagai emak-emak tangguh yang gercep ngurus tetangga, ngurus rumah, juga ngurusin rumah makan keluarganya. Mereka sudah dikaruniai beberapa anak. Rumah megah, usaha lancar. Pokoknya sekilas rumah tangga laki bini Hoirul dan Neliwati ini kelihatan perfect, sempurna. Tapi di balik itu semua nggak ada yang tahu kalau kenyataannya sudah 10 tahun ini laki bini ini lagi punya banyak masalah. Selama 10 tahun inilah Neliwati sering-sering menahan sakit hati gara-gara kelakuan suaminya si Hoirul ini. Neliwati bilang ke si Hoirul suaminya, kalau dia males-malesan nggak mau kerja, boro-boro mau bantuin kerja di rumah makan. Semua kerjaan di rumah makan, di rumah, sampai ngurus anak, nggak pernah dibantuin si Hoirul ini. Bang,
bantu-bantulah di warung. Biar sama-sama kita kayak dulu lagi. Kalau semua kerjaan saya yang ngurus, capek bang. Di rumah, di warung, ngurus anak juga. Abang juga jangan sering keluyuran gak jelas bang. Jangan juga sering pulang malam. Ah, suka-suka akulah. Kenyataannya walau aku gak turun tangan, warung makan itu tetap laris. Umur kayak aku seharusnya sudah enak-enak. Sudah nikmatin pensiun. Kau jangan banyak ngatur lah. Begitulah, kalau ditegur jawabnya pasti akan mancing emosi sampai keributan. Dan ini yang bikin Neliwati cuma bisa diem sambil pendem rasa kecewa. Cuma Neliwati dan karyawan-karyawannya aja yang setiap hari ngurusin semua kerjaan di warung makan. Si Hoirul Amin, suaminya ini cuma datang ke rumah sebentar, cuma buat minta uang. Siang balik lagi makan, pergi lagi, sore juga begitu. Balik ke rumah, makan, ambil uang, terus meluyur lagi. Dan baru pulang ke rumah di atas jam 11 malam. Begitulah keseharian si Khoirul yang merasa kalau di umurnya yang segitu dia bisa ongkang-ongkang kaki menikmati hidup. Ternyata sakit hati Neliwati semakin bertambah. Dan ketahuan suaminya menikah lagi. Bahkan suaminya menikah sampai 4 kali. Sampai si Khoirul ini punya anak dari perempuan lain. Khoirul yang sering ambil uang diam-diam, rupanya menghabiskan uang itu untuk seneng-seneng sama perempuan lain. Kayak biasa kalau ditegur atau diingatkan, pasti pertengkaran yang terjadi. Bang, saya sudah tahu semua bang. Ternyata abang kawin lagi. Saya sudah tahu semua bang. Abang kawin gak sama satu perempuan bang. Saya gak ikhlas bang. Saya gak ridho. Waktu itu Neliwati konfrontasi ke Khoirul suaminya ini. Kenapa kamu gak suka? Sudahlah kamu enak-enak aja di rumah. Gak usah ikut campur urusan lelaki. Urus saja rumah makan supaya lancar. Supaya kebutuhan anak-anak ketutup semua. Jangan ikut campur urusan lelaki. Rupanya si Khoirul ini punya prinsip life begin at 50, bukan begin life at 20 lagi. Dan kayaknya si Khoirul ini lagi puber kelima. Ilham dan Rizka, anak-anak mereka juga bilang, emang kedua orang tua mereka sudah lama sering cekcok. Masalahnya sang ayah yang hobi selingkuh dan nikah lagi, juga soal pembagian harta yang tak kunjung usai. Semua keluh kesah itu pada sekitar Maret 2021 diceritakan Neliwati pada Agus Marzuki alias Otong, seorang driver ojol yang sering mampir di rumah makan Sinar Minang miliknya. Pada Otong, Neliwati mengaku sudah muak dengan tingkah laku suaminya yang sering menghabiskan uang dan hobi selingkuh. Tong, saya sakit hati Tong. Pak Haji yang selama ini sering keluyuran gak jelas, pulang ke rumah cuma mau ambil uang buat foya-foya, ternyata udah nikah lagi Tong. Sampai udah punya anak lagi dia Tong. Ibu sakit hati Tong. Sabar ya Bu Haji. Si Otong ini cuma bisa tenangin Bu Haji atau Neliwati ini. Sampai saking sakit hati juga jengkel, waktu di pertengahan 2021, Neliwati pun menyampaikan niatnya kalau dia ingin menghabisi nyawa Khoirul suaminya pakai cara gaib atau dengan pakai santet. Tong, bisa nggak ibu cariin orang yang bisa kirim-kirim? Maksud ibu sih pengen Pak Haji nggak macem-macem lagi. Maksudnya bagaimana Bu Haji? Ya maksudnya bikinlah Pak Haji nggak ada lagi. Ibu sudah kelewat kesel Tong, kelewat sakit hati sama kelakuannya Tong. Kalau memang Bu Haji maunya begitu, saya ada kenalan. Nanti saya anterin Bu Haji ke orangnya. Neliwati minta bantuan Otong untuk mencarikan dukun atau orang yang bisa melakukan kirim-kirim itu, alias santet. Otong menyanggupi, lalu mengantarkan Neliwati menemui kenalannya yang bernama Hardi Sawaludin di rumahnya masih di kawasan Karawang. Di rumah Hardi, Neliwati ngomong empat mata di dalam rumah. Sementara Otong nungguin di luar. Waktu perjalanan pulang, Neliwati bilang ke si Otong, kalau Hardi menyanggupi untuk bantu menyantet suaminya dengan bantuan kenalannya dengan biaya 5 juta rupiah. Nggak lama setelah itu, Neliwati menyerahkan uang 5 juta rupiah ke si Otong buat dikasihkan ke Hardi sebagai upah jasa santet. Tapi setelah 2 bulan berlalu,
Loh, kok suamiku masih sehat-sehat aja? Kayaknya kiriman dukun itu nggak mempan deh. Artinya santet itu gagal. Neliwati mikirin cara lain. Tong, kayaknya kirimannya nggak mempan, Tong. Pak Haji masih seger buger. Gimana ya, Tong? Ai, Bu Haji, kalau nggak mempan sih, kudu dipikirin cara lain. Iya, Tong. Cara lainnya apa? Bagaimana? Otong lalu menyarankan untuk menyewa orang bayaran untuk menghabisi Khairul. Dia bilang orang sewaannya bayarnya 30 juta rupiah. Neliwati setuju. Neliwati meminta supaya suaminya dihabisi langsung saja di rumah. Tapi Hardi, salah satu eksekutor sewaan, kasih saran. Jangan, Bu Haji, jangan di rumah. Nanti resiko ketahuannya gede. Bagaimana kalau Pak Haji dihabisin di jalan, Bu Haji? Supaya kelihatan kalau Pak Haji jadi korban perampokan begal. Hardi si eksekutor kasih saran supaya penghabisan Khairul dibikin seolah-olah akibat dari perampokan karena dibegal. Neliwati setuju. Akhirnya si Otong, orang kepercayaan Neliwati, rupanya juga ngajakin 6 orang yang lain untuk melakukan aksi termasuk si Hardi tadi. Kesepakatan awal, uang muka 5 juta diberikan. Juga surat perjanjian bermaterai dibikin dengan isi pernyataan bahwa Neliwati sebagai pihak pertama, dia akan bertanggung jawab serta menjamin kehidupan keluarga para pelaku jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan hukum. Begitulah, setelah rencana-rencana dibikin matang, awal Oktober rencananya eksekusi dilakukan. Tapi batal, karena saat itu korban, Pak Haji Khairul, tidak mengendarai motor dan situasi lagi ramai. Punten, lapor Bu Haji, nggak bisa eksekusi nih. Situasi, kondisi, toleransi pandangan dan jangkauan atau psikopat panjang tidak memungkinkan. Di kopi, Tong, cari waktu lagi, Tong. Neliwati kasih instruksi. Maka para pelaku mencari lagi waktu yang pas. Hingga akhirnya di hari Rabu 27 Oktober 2021, malam itu sekitar jam 7, Neliwati nelpon Otong, ngabarin kalau suaminya lagi di kedai ayam bakar di Nagasari. Otong langsung meluncur ke tempat makan kedai ayam bakar itu untuk memata-matai Khairul. Otong pura-pura beli minum untuk pastiin si calon korban ada di sana. Sekitar jam 8 malam, Otong menelpon 6 pelaku lain supaya berkumpul di minimarket dekat GOR buat mengintai dan nungguin korban pulang. Sampai hampir 3 jam nunggu, akhirnya tepat jam 11 malam, korban pulang naik motor Honda Vario putih dan langsung dibuntuti para pelaku. Akhirnya setelah beberapa lama membuntuti korban, pada jarak kira-kira 5 meter hampir sampai ke rumah kediamannya, Khairul dihadang dan diserang dengan senjata tajam oleh para pelaku. Di kondisi penyerangan itu, Khairul sempat menangkis dan melawan sambil berteriak-teriak, "Tolong, tolong, rampok!" Tapi karena kalah jumpa, Khairul pun terdesak. Para pelaku berhasil membacok dan menusuk yang mengenai bagian dada dan perut korban. Sampai korban pun gak berdaya dan terkapar di jalanan. Kebetulan pada saat Khairul berteriak sewaktu dia diserang, anak Khairul yang namanya Rizka Putri yang ada di dalam rumah mendengar teriakan ayahnya. Apa itu? Siapa yang teriak? Itu suara ayah, suara ayah. Ayah! Rizka lari keluar rumah dan menemui ayahnya sudah terkapar bersimbah cairan merah di jalan, tak jauh dari rumah mereka. Khairul yang sudah lemas sempat mengulurkan tangan pada anaknya, tapi lalu dia terkulai dan gak bergerak lagi. Rizka yang panik, dia teriak-teriak membangunkan ibunya, yaitu Neliwati yang saat itu sedang tidur. Neliwati yang melihat kondisi suaminya bersimbah cairan merah, penuh luka bacokan, dia menjerit-jerit histeris. Setelahnya, Rizka melaporkan ke ketua RT dan polisi. Lantas, dengan bantuan karyawan rumah makannya, warga setempat juga polisi, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Tapi sayang, begitu sampai di rumah sakit, dokter yang periksa bilang, "Ibu, Bapak, kami sudah berusaha sebisa mungkin, semampu kami, tapi takdir berkata lain." Sambil si dokter menghela napas,
nggak lanjutin omongannya. Kayak udah kita bisa tebak. Tidak, Neliwati histeris. Besoknya di tanggal 28 Oktober setelah proses otopsi selesai, jenazah dikembalikan ke rumah duka. Dan hari itu juga jenazah dimakamkan dengan diiringi jerit tangis keluarga termasuk Neliwati istri Hoirul Amin yang juga sangat-sangat terpukul. Dari kejadian pembagalan itu, polisi memintai keterangan 11 orang saksi mencocokkan bukti-bukti yang didapat dari TKP, termasuk meriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Sampai petunjuk pun mulai didapat. Dari sinilah polisi sudah mencurigai orang-orang terdekat korban, yaitu keluarganya, terutama istri Hoirul Amin, yaitu Neliwati, dan mulai mengawasi gerak-geriknya. Dari pengawasan itu, polisi pun jadi tahu kalau Neliwati sering ketemu Agus Marjuki alias Otong. Tapi polisi hanya memantau karena masih mengawasi dan mengorek keterangan dari Otong. Sampai di 3 November 2021 atau tepatnya 5 hari setelah kematian Hoirul Amin, Neliwati ketemu lagi sama Otong di Ramayana. Neliwati menyerahkan uang 10 juta sebagai pembayaran kedua. Sisanya akan diberikan sebulan lagi saat kondisi mulai stabil. Begitu rencana Nilawati. Dan segera setelahnya, polisi hari itu juga mengamankan Otong dan menginterogasinya. Dari nyanyian Otong inilah diketahui jika yang menyuruh aksi pengkilan Hoirul Amin adalah Neliwati, istri korban sendiri. Dan menurut Otong, ada beberapa orang lain yang terlibat dengan upah 30 juta yang dijanjikan oleh Neliwati. Neliwati diciduk di rumah makan Sinar Minang, usaha tempat makan yang dirintisnya bareng suami yang sudah dihabisinya. Ketika orang-orang suruhannya mengeksekusi suaminya, Neliwati ngakunya lagi tidur. Dari penangkapan pelaku-pelaku, sejumlah barang bukti disita polisi, yaitu 1 golok, 1 badik, 2 HP kepunyaan pelaku, 2 helm pelaku, 2 motor pelaku, 1 motor korban, dan 1 lembar surat kesepakatan yang ditandatangani oleh Neliwati. Total ada 8 orang yang terlibat dalam aksi eksekusi ini. 6 orang berhasil ditangkap, termasuk Neliwati dan Otong. Tapi 2 pelaku lain dinyatakan buron alias DPO. Dalam gelar kasus di Pengadilan Negeri Karawang, Neliwati, otak pembunuhan ini, serta 5 terdakwa lain divonis semuanya 13 tahun penjara atas perbuatan mereka yang telah sah terbukti melakukan pengkilan terhadap korban Hoirul Amin, bos pemilik rumah makan Padang Sinar Minang yang ada di Karawang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Jangan sia-siakan pasangan hidup yang sudah menemanimu dari nol. Kalau bisa sih sehidup semati ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.